Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas AB 4303. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis implementasi strategi marketing mix dari produk Rinso anti noda. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata Rinso, yang terlintas di pikiran kita adalah deterjen. Yap, dari dulu hingga sekarang Rinso masih berdiri kokoh di tengah brand-brand deterjen lainnya yang sedang bermunculan. Dari dulu hingga sekarang, Rinso masih melekat pada pikiran masyarakat hingga menjadi top of brand deterjen pilihan masyarakat di Indonesia, khususnya ibu rumah tangga di Indonesia. Nah, ternyata Rinso ini telah berdiri kurang lebih 50 tahun. Pendiri pertamanya adalah Robert H. Hudson pada tahun 1908. Dan hingga akhirnya di tahun 1970, Rinso resmi didirikan di Indonesia sebagai merek deterjen pertama yang ada di negara Indonesia. Dengan motonya yaitu, berani kotor itu baik. Nah, untuk mempertahankan sebagai eksistensinya deterjen pertama di Indonesia, Rinso selalu memberikan inovasi-inovasi yang beragam, seperti Rinso Multo Ultra, Rinso Anti Noda, dan Rinso Cair. Nah, Rinso ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis deterjen dan jenis pencucian. Dari sekian banyak produk inovasi yang diberikan oleh Rinso, Rinso tentunya memiliki produk unggulan, yaitu Rinso Anti Noda. Hingga sekarang, Rinso Anti Noda masih digandrungi dan menjadi pilihan utama masyarakat luas, khususnya dalam memilih deterjen. Formulasi anti noda ini dapat menghilangkan noda hanya dalam satu kali kucek. Selain itu, busa lebih cepat hilang saat membilas, sehingga bisa menghemat hingga setengah air bilasan. Produk dari Unilever 1 ini dibuat dengan komposisi ramah lingkungan, bersertifikasi halal, dan juga dilengkapi dengan perlindungan proteksi higienis sehingga bisa melindungi pakaian dari bakteri dan bau tidak sedap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi strategi mix dari produk Rinso Anti Noda. PT Unilever dalam menganalisis produk Rinso Anti Noda menggunakan analisis pemasaran 4P. Yang pertama ialah produk atau produk, yang kedua ialah price atau harga, yang ketiga ialah place atau tempat, yang keempat ialah promotion atau promosi. Untuk produk diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu targeting, promotion, segmentasi, dan positioning. Untuk targeting, produk Rinso Anti Noda ini ditujukan oleh seluruh masyarakat luas, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki daya beli dengan mengutamakan kualitas dan jaminan keamanan untuk keluarganya. Rinso ini ialah produk yang memiliki kualitas tinggi, bahkan sudah memenuhi kualifikasi standar keamanan untuk memuaskan para konsumen atau customer-nya. Yang kedua ialah promotion atau promosi. Promosi dari Rinso Anti Noda ini menghadirkan pesan dengan pengalaman mencuci efektif dan efisien. Selain itu, promosi yang dilakukan ialah Rinso selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru atau life cycle product dalam persaingan kompetitornya. Yang ketiga ialah positioning. Dengan tagline Rinso Anti Noda berani kotor itu baik menjadi salah satu keunggulan atau sebagai eksistensinya sebagai market leader dari brand deterjen lainnya, sehingga tagline ini itu terlihat secara outstanding, baik secara above the line, below the line, maupun public relation activity-nya. Yang keempat ialah segmentasi. Target dari produk Rinso ini adalah seluruh kalangan menengah ke atas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi strategi mix yang kedua ialah price atau harga. Penetapan harga pada rinso antinoda ini relatif lebih mahal atau premium price. Produk deterjen rinso antinoda ini dibanderol dengan harga 41.000 dengan ukuran 1,8 kg. Namun tidak perlu khawatir karena rinso memiliki harga dan jenis yang variatif sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi strategi mix yang ketiga ialah place atau tempat. Rinso dapat ditemui di mana saja. PT Unilever Indonesia mendistribusikan produk rinsonya di seluruh penjuru Indonesia melalui agen distributornya untuk menjangkau para konsumen yang tersebar di berbagai wilayah. Pendistribusian produk rinso dengan pangsa pasar tradisional terdiri dari agen-agen pasar tradisional, warung kelontong, kios, dan lain-lain. Sedangkan untuk pangsa pasar modern terdiri dari hipermarket, supermarket, dan minimarket. Namun tidak hanya itu. Seiring dengan perkembangannya digitalisasi, rinso antinoda ini telah terjual di beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, dan Shopee. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi strategi mix yang keempat ialah promotion atau promosi. Agar konsumen mengetahui brand rinso ternama satu ini, diperlukan promosi rinso antinoda melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid yang bersegmentasi wanita atau keluarga. Kemudian promosi melalui billboard yang dipasang di setiap jalan, media sosial, hingga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan agar komunikasi terjalin dengan baik beserta manfaat-manfaat yang diperoleh dengan menggunakan produk rinso antinoda seperti berani kotor, aksi tutup botol, dan peduli bumi bersih. Selain itu, rinso juga memiliki akun virtual resmi yang dapat dikunjungi di www.rinso.co.id atau di www.unilever.co.id. Dari website itu, kita dapat melihat kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh rinso untuk menyebarkan kebermanfaatan bagi orang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisis implementasi strategi marketing mix dari produk rinso. Merek rinso telah bertahan selama 50 tahun dan masih menjadi produk andalan masyarakat. Rinso tidak henti-hentinya melakukan berbagai macam inovasi produk dengan mengeluarkan berbagai macam bentuk, yaitu cair dan bubuk. Selain itu, perusahaan juga mengedepankan pada kualitas dan manfaat produk. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai top of brand, Rinso memperluas jangkauan promosinya mulai dari agen-agen distributor pangsa pasar tradisional, pangsa pasar modern, hingga memanfaatkan platform digital sebagai bentuk upaya untuk mempermudah agar mengetahui dari produk rinso tersebut. Saran saya untuk PT Unilever, khususnya produk rinso tersebut, yang pertama adalah tetap mengeluarkan deterjen dengan komposisi ramah lingkungan. Yang kedua, mengeluarkan kemasan produk rinso yang lebih ekonomis sehingga bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, agar bisa merasakan manfaat dan keunggulan akan produk rinso tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.